Aku kata puasa tadi bercakap pada Allah, ya Allah, aku sudah menahan dia untuk tidak makan wasyahwah, syahwat. Karena aku kata puasa, fasyafi'ni fihi, kasih aku syafaat supaya aku bisa menolong dia. Dah, itulah maka puasa tu bisa mengasih syafaat karena dia mengadu kepada Allah. Nah, macam mana pula Quran? Gara-gara aku dia tidak tidur malam baca Quran dalam tahajud mengejar khataman Quran, fasyafi'ni, kasih aku syafaat ya Allah, kata Quran. Quran itu bercakap, kasih aku syafaat supaya bisa aku menolong dia ya Allah. Mak saya setiap mau puasa membuat kenduri di Tanjung Balai Asahan. Aku mat, kata almarhumah, asal mau balik ke Tanjung Balai Asahan ke Silau, susahlah hatiku. Kenapa mak? Asal lewat perbatasan Riau ini di Bagan Batu, asal lewat langsung razia. Razia. Lama saya berpikir, gimana lah caranya supaya mak ni tak kena razia ya. Saya cetakkan foto sebesar ini. Foto saya coba bawa. Coba nanti asal ada polisi razia tunjukkan. Balik dari ziarah tu saya, macam mana mak? Bebas katanya. Itulah agak-agaknya syafaat itu begitu. Kan payah saya menjelaskan syafaat kan. Jadi kalau awak mati nanti kan banyak razia itu. Razia pertama di alam kubur, mungkar nakir. Razia padang mahsyar, togak sampai tenggelam puluh. Razia meniti titian siratal mustaqim. Foto siapa ndak awak bawa? Maka kata Nabi, siapkanlah dua bekal. Yang pertama puasa, yang kedua baca Quran. Aku Pak Ustaz puasa tak tahan. Aku sudah kena penyakit mah akut, gula darah, diabetes, kolesterol. Banyak aja baca Quran. Membaca Quran pun tak sanggup Pak Ustaz. Asal ditengok titik batu kadang 3, kadang 2. Kalau begitu tutup ajalah Quran itu, banyak-banyak berzikir. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Aku berzikir pun tak bisa Pak Ustaz, mati aja lah. Tak ada guna hidup membuat macet panam, ambek somak bukan bau. Jadi Islam ini agama yang susah atau agama yang mudah? Mudah. Tak bisa berangkat haji, kuota haji penuh, pekan baru daftar tunggu 30 tahun, bayar ONH 2025, berangkat 2055, 2025, 35, 45, 55, 30 tahun. Kenduri tiap tahun, berangkat 2025, mati 2035. Jangan berkecil hati. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sembahyang subuh berjamaah, summa qa'ada yazkurullah, habis sembahyang subuh jangan balik rumah, duduk berzikir. Ini termasuk pengajian ni zikir ni, sebab kita tak ada cerita macam-macam, kita baca kitab. Summa yusalli rak'ataini, sembahyang sunat 2 rakaat. Salat sembahyang subuh berjamaah, duduk berzikir dengan Allah sampai terbit matahari, salat sunat 2 rakaat. Itulah kenapa nanti kita salat sunatnya 6.30, karena itu waktu sudah terbit matahari. Dari mana Ustaz Somad tahu waktu terbit matahari? Caranya tengok waktu maghrib. Tengok jam berapa maghrib? 18.22. Berarti jam 6.22 sudah bisa.
Begitu cara menengok. Itu kan nanti berubah tuh. Bisa jadi jam 6.30, bisa jadi jam 6.15. Pokoknya tengok aja waktu subuh. Ini tidak bisa berlaku di seluruh Indonesia. Ini hanya berlaku untuk Indonesia bagian barat, khusus Sumatera, Aceh, Riau, Sumatera Utara, Jambi, Palembang bisa. Daerah lain belum tentu bisa. Nanti jam 18.22 maghrib, berarti jam 6.22 kita sudah bisa sholat sunat isyraq. Syaratnya 3: sholat subuh berjamaah, duduk berzikir dengan Allah sampai terbit matahari. Sholat sunat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Tapi jangan gara-gara ini yang sudah store ONH diambil balik duit dari bank. Nanti siang poinnya ke BSI, ke bank, poinnya ke Bank Riau Kepri Syariah. Saya mau ambil duit saya balik. Loh, kenapa bapak kan udah store? Aku udah haji umroh pagi tadi, saya mau sholat. Mudah-mudahan dibukakan pintu rezeki, panjang umur, kita bisa haji dan umroh. Tapi andai pun umur tak sampai, istiqomah saja. Tak bisa hari kerja Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, hari libur. Hari ini hari apa ini? Hari Sabtu. Besok hari Ahad. Duduk. Apa pulang ke rumah macam orang penting aja. Banyak orang ini sekarang saya tengok di masjid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi, balik. Tanya sama istrinya, sibuk betul bapak tu bu? Enggak, balik tidur. Duduk di masjid. Kalau duduk di masjid tak ada pun pengajian dari jam 5 ke jam 6.22, itu insya Allah 1 juz dapat duduk membaca Quran. Baca Quran tuh pakai suara. Ini saya tengok ada sebagian orang baca Quran diam aja. Baca apa? Baca Quran itu tak boleh menyambung nafas. Nafas ditarik. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban nar. Pakai suara, makharijul hurufnya betul kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ijajah. Apa ijajah? Izaja. Ada za, ada za, ada za, ada ja. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ada sa, ada tha, ada sya, ada sa. Bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Jawa, salah-salah tak salah, salah sebut tak salah. Siapa ceramah tadi? Ustaz Somad. Tak salah. Mentang-mentang baru hijrah, semua pakai huruf syin. Assalamualaikum. Kita ucapkan syukur kepada Allah, bersyalawat dan syalam kepada Rasulullah. Alhamdulillah di Masjid Asy-Syalam ini sudah hadir Ustaz kita, Ustaz Somad. Tak salah. Tapi kalau dalam bahasa Arab salah bunyi, salah makna. Tapi bukan berarti maksud saya gara-gara ini bapak ibu takut baca Quran. Aku Pak Ustaz baca Quran ini tak lancar, aku bukan qori Pak Ustaz. La aqulu alif lam mim ar. Tak dihitung satu huruf. Alif lam mim 3 huruf. Walikulli harfin asyru amsalihha. 10, 20, 30. Yasin 20. Taha 20. Ain sin
Qaf 30, Kaf ha ya ain sad 50. Jadi perhitungannya bukan berapa kali khatam, bukan berapa juz, bukan berapa ayat, tapi berapa huruf. Maka jangan berkecil hati yang tak lancar. Justru makin tak lancar makin banyak pahalanya. Karena orang tak lancar alam nasional. Tapi janganlah semua hidup tak lancar. Ini Masjid As-Salam ini Pak Ketua, ada maghrib mengaji, anak-anak mengaji di sini. Setiap hari Selasa bawa anak-anak kita ke Masjid As-Salam, ada tilawah jam ba'da maghrib sampai isya. Saya minta kepada seluruh masjid-masjid yang ada di Pekanbaru, di Riau, di Indonesia, Malaysia, Brunei, negeri-negeri Islam, tolong tanah kosong di samping-samping buatkan rumah Quran. Karena kami dulu di Mesir habis asar ke maghrib, maghrib ke isya, itu syekh duduk di tiang mendengarkan anak-anak setoran Quran. Siapa saja boleh nyetorkan hafalan, ngapalnya di rumah, nanti nyetorkannya di masjid. Itulah fungsi namanya rumah Quran, tidak boarding. Tradisi itu kawan saya setiap akhir bulan tanggal 25, 26, 27, 28, 29, 30 rajin nyetor. Asalkan bulan-bulan 25, 26 nyetor. Saya tanya, kok kenapa rajin nyetor? Rupanya dapat duit untuk boleh okok. Kau, kata kami, kau berdosa memakai duit Quran kau boleh okok. Kata dia, aku kalau tak merokok ini hilang hafalanku. Masih ada kawan, dia kalau nonton nih golaknya aku nih. Yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat dua ini yang akan menolong awak. Yang pertama puasa, yang kedua Al-Quran. Yaqulus siyam, apa kata puasa? Ay Rabbi, ya Allah. Puasa itu nanti bisa bercakap, ya Allah, mana'tuhu ta'am, makanannya halal. Bubur kacang hijau halal apa haram? Halal. Ketupek gulai paku halal apa haram? Halal. Terbayang pula makanan di belakang. Tapi ketika bulan puasa halal apa haram? Haram. Mana'tuhu lisyam, mana'tuhu ta'am. Aku, kata puasa tadi bercakap pada Allah, ya Allah, aku sudah menahan dia untuk tidak makan. Wasyahwah, syahwat. Istri itu halal apa haram? Mini siapa? Aku main halal-halal aja. Tengok dulu. Aku larang dia untuk makan, aku larang dia untuk minum, aku larang dia untuk syahwat. Karena aku, kata puasa, fasyafi'ni fihi, kasih aku syafaat supaya aku bisa menolong dia. Itulah kenapa kita dapat syafaat puasa. Makan ditahan, minum ditahan, cakap ditahan. Assalamualaikum bau. Waalaikumsalam. Kabarnya anak sianu, laki sianu, bini sianu, tetangga sianu. Jangan cakap, aku sedang puasa. Jadi gimana hubungan kita? Habis maghrib kita bercakap balik. Sedang puasa bapak-bapak ini masuk ke toilet tempat wudhu Masjid As-Salam, masuk air ke mulut sekali, kumur-kumur sekali, meludahnya 10 kali. Takut tetelan. Air wudhu itu halal apa haram? Halal. Tapi ketika sedang berpuasa, Ustaz Somad, ya, kumur-kumur membatalkan puasa Pak Ustaz? Tidak, dia bilang, mana pula batal puasa karena kumur-kumur? Tapi saya kumur-kumurnya pakai TS Pak Ustaz. La ilaha illallah. Pandai ini menjadi gara-gara. Dah, itulah maka puasa itu bisa mengasih syafaat.
karena dia mengadu kepada Allah. Nah, macam mana pula Quran? Wa yaqulul Quran. Apa kata Quran? Mana'tuhun naum. Dia tidak tidur malam karena baca Quran. Billail fasyaffa'ni. Gara-gara aku dia tidak tidur malam baca Quran dalam tahajud mengejar khataman Quran. Fasyafi'ni, kasih aku syafaat ya Allah, kata Quran. Quran itu bercakap, kasih aku syafaat supaya bisa aku menolong dia ya Allah. Lalu apa kata Allah? Fayashfa'ani, maka puasa dan Quran memberikan syafaat. Doakan supaya Ustaz Somad dapat syafaat puasa dan Quran. Dari bunyi aminnya macam tak setuju jamaah. Apalah salahnya, agak kuat sikit. Amin. Kalau Tuan tak usah lah berpantun. Ini Pak Ustadz, hadisnya ini sahih apa enggak sahih? Kami takut kalau hadisnya tak sahih Pak Ustadz. Rawahut Tabrani, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Nama kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir. Al-Kabir karena kitabnya besar. Rijaluhu rijalus sahih. Periwayatnya semuanya sahih. Apa kata Imam Al-Hakim? Wasahhahahu Al-Hakim. Kata Imam Al-Hakim, hadis yang disampaikan Ustaz Somad tadi hadis sahih. Wa akhrajahu Ibnu Abi Dunya. Ada lagi seorang ulama namanya Ibnu Abi Dunya menyebutkan hadis ini dalam kitab Al-Ju'. Ada kitab namanya Al-Ju'. Ju' artinya lapar. Bi isnadin hasan, sanadnya hasan. Hadis yang paling tinggi sahih. Di bawah sahih hasan. Di bawah hasan dhaif. Apa beda sahih dengan hasan? Bapak Ibu masih konsen? Kalau tidak, saya tetap juga ceramah. Ada periwayat hadis, hafal hadis 10, disuruh ulang. Coba kau ulang 10, bisa diulangnya 10. Itu nama hadisnya sahih. Ada periwayat hadis menghafal 10, disuruh ulang, yang hafalnya tinggal 7, hilang 3. Itu nama hadisnya hasan. Ada periwayat hadis hafal 10, disuruh ulang tinggal 1. Itu nama hadisnya dhaif. Dhaif artinya lemah. Ada penghafal hadis disuruh hafal 10, disuruh ulang hilang 10, dibuik-buiknya 20. Itu nama hadisnya maudhu', palsu. Membuik-buik hadis palsu. Apa contoh hadis palsu? Al-bazinjan syifa'un min kulli da'. Terong obat dari segala penyakit. Itu hadis palsu. Yang membuik-buiknya siapa? Tukang jual terong. Biasa laku terong. Al-bazinjan syifa'. Tapi bukan berarti semua hadis tentang makanan itu palsu. Dah. Hadis tentang madu tidak palsu, boleh dipakai. Hadis tentang habba sauda. Habba sauda macam apa habba sauda? Jintan hitam. Sekarang saya tengok habba sauda yang dijual di Pekanbaru ini sudah dalam bentuk kapsul. Kalau kami di Mesir dulu dibeli sekilo, dimasukkan 3 sendok, dimasak air segini, nanti direbus sampai airnya setengah, baru diminum. Itu cara paling bagus minum habba sauda. Habba sauda obat dari segala macam penyakit, kolesterol, jantung koroner, diabetes meletus, asam urat, asam lambung, asam podeh, asam baung. Apa yang menyebabkan stroke ringan? Karena darah yang disemprotkan jantung ini tak sampai ke otak, terjadi penyumbatan. Kenapa darah ini menjadi beku? Gara-gara 2. Yang pertama minyak, yang kedua gula. Makan rendang, santan, minyak. Ketupek gulai paku, santan,
minyak. Makan ayam gula, ikan, kambing, maka yang paling tinggi kolesterol 3: daging merah, daging sapi, daging kambing, daging kobau. Yang kedua jeroan, usus, yang sedap-sedap sudah. Yang ketiga susu kambing dan lain sebagainya. Adapun susu saset, susu kaleng, itu bukan susu, itu gula kental. Makanya kalau diminum bukan sehat awak, naik sakit gula. Tapi kenapa orang-orang tua dulu minum teh manis pagi, siang, malam minum teh manis, tak ada kena penyakit gula? Dia habis minum teh manis pagi mencangkul sawah 2 hektar, keluar jadi keringat. Awak minum gula, tarik selimut, hidup asih, menggumpal dalam darah. Makanya banyak orang di Pekanbaru ini sekarang jogging, lari pagi. Pas ditanya, "Bapak hobi lari?" "Saya hobi lari Pak Ustaz." "Biar supaya apa?" "Supaya bisa kita lari dari kenyataan." Ustaz Somad ini nampaknya menjaga makanan ya? Enggak. Saya tak ada jaga makanan. Undangan ke sana kemari, makan, minum gula, susu, teh manis. Di asalamnya aja yang minum air putih. Janganlah begitu Pak Ustaz. Ini Ustaz ini nyindir-nyindir pula. Saya sudah dikasih minum teh manis tadi di belakang. Tolong setiap Ustadz yang ceramah di asalam ini kasih air putih. Nanti kalau dia komplain bilang ini perintah Ustadz Somad. Kenapa? Karena Ustadz kalau ceramah pita suaranya panas. Kalau pita suara panas dikasih air teh panas, dikasih air gula, rusak pita suara dia. Ustadz-ustadz ini banyak satu hari ceramah sampai 5 titik. Kajian subuh, kajian duha, kajian zuhur, kajian asar, kajian maghrib, kajian isya, teh. Maka banyak ustadz kena diabetes, sakit gula. Kalau sayang sama ustadz, kasih air putih macam Masjid As-Salam. Setuju? Ini namanya efisiensi. Itulah hadis yang awak kaji subuh ini. Patutlah kitab ni tak hatam-hatam. Rupanya cuma 1 hadis yang dapat. Panjang umur sehat badan, nanti kita baca hadis 306. Tapi kira-kira dari penyampaian saya tadi Bapak Ibu paham atau tak paham? Pernah juga saya ngaji habis itu tanya apa yang disampaikan semua. Entah kiki.